Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Umatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah simpanan pahala kita, yang mana kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kita membutuhkan bekal. Karena bagi orang yang beriman, kehidupan itu bukan hanya di dunia, kehidupan itu bukan hanya sebatas usia kita, namun kehidupan bagi orang beriman itu adalah kehidupan yang panjang, yang abadi, hingga kita nanti kelak memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Maka hendaknya kita memanfaatkan betul ladang kita, kebun kita, sawah kita, yaitu akhirat kita, dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan untuk beramal solih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal solih yang sudah kita kerjakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Kemarin kita sudah membawakan ayat yang ke-56 tentang perintah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi,
mereka bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di antara bentuk kesempurnaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mengikuti, bertaasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amal kita, amal kulolan panjenengan sedaya tidak akan diterima oleh Allah apabila di dalamnya tidak terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya para sahabat, di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud Al-Ansari, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, riwayat Imam An-Nasai dalam Sunan Nasainya. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kami bersolawat kepada Anda di dalam solat? Bagaimana kami bersolawat kepada Anda di dalam solat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini di antara 6 jenis solawat yang diajarkan Nabi ketika dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 408, sama redaksinya. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana caranya kami bersalawat kepada Anda? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, mereka juga menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara bersolawat kepada Nabi ketika sholat. Beliau mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Dari 6 model solawat yang kita temukan dalam kitab-kitab hadis yang sahih, semuanya tidak menyebutkan sayyidina. Tidak menyebutkan sayyidina. Oleh karena itulah ulama sepakat penambahan sayyidina dalam tasyahud itu tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan sholawat, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat atasnya sebanyak 10 kali. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita. Maka jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada tambahan salam, wa taslimah, dan ucapkan salam taslim. Salam sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu syiar di antara syiar agama Islam. Bahkan salam ini awalnya diajarkan oleh Allah kepada para malaikat yang ada di surga sana, di langit, diajarkan salam, diajarkan salam.
Dan ternyata salam ini ya memiliki banyak keutamaan. Apalagi di zaman kita sekarang, di mana banyak umat itu sekarang itu ya hatinya tercerai-berai, ya, kurang bersatu ya. Maka di saat itulah syariat salam ini supaya kita galakkan, kita hidupkan, kita syiarkan. Insya Allah dengan kita menghidupkan syiar salam ini, ya, sunnah yang agung ini, terlebih di zaman kita saat ini, yang mana umat Islam mudah diadu domba, yang mana umat Islam itu mudah untuk ya dicerai-beraikan, di mana sekarang itu kehormatan kaum muslimin kurang dihargai. Banyak ya sesama kaum muslimin itu saling menghujat, saling merendahkan kehormatannya kepada saudara muslim. Namun kepada ya non muslim mesra sekali, baik perlakuannya, lembut perlakuannya. Namun kepada sesama muslim hanya beda madhab, beda pendapat, itu sudah ya, seperti menghadapi orang kafir yang memerangi mereka keras. Ya, naudzubillah. Maka kaum muslimin, disinilah salam itu harus kita hidupkan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidaklah akan beriman dengan iman sempurna maksudnya, sehingga kalian saling mencintai, saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perkara, idza fa'altumuhu, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai, akan saling menyayangi. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Nomornya adalah 54. Nomor 54. Masya Allah. Maka kaum muslimin, sebarkan salam kepada orang yang Anda kenal maupun orang yang tidak Anda kenal. Ini hebat apabila Anda mampu uluk salam kepada mereka yang tidak Anda kenal, walaupun dianggap asing dan aneh. Ini banyak masyarakat belum mengenal syariat ini. Biasakan, dan pahalanya besar. Nggak usah kula, nggak usah bondo, jenengan dapat pahala yang melimpah. Mengucapkan salam dengan sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 kebaikan. Kalau separuh Assalamualaikum warahmatullahi, ya dapat 20. Kalau Assalamualaikum dapat 10. Yang menjawab juga demikian. Nah, terserah jenengan mau dapat yang sempurna atau tidak, tergantung. Upayakan Anda mendapatkan yang terbaik. Berikutnya kaum muslimin, ini tentang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas 2 ayat sekaligus, Al-Ahzab 57 dan Al-Ahzab 58. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu, Allah akan melaknati mereka. Allah akan melaknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minati. Sesungguhnya dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa sebab kesalahan yang mereka perbuat. Ya, artinya mereka enggak melakukan perbuatan itu, tapi mereka dituduh ya, atau difitnah melakukannya.
maka faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Faqad ihtamalu, maka mereka telah memikul buhtanan, ya, kebohongan, wa isman, dosa, mubinan, yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi penjelasan yang indah dan ringkas tentang makna dari maksud menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dulu tafsiran dari para ulama kita tentang maksud dari menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Kita kaitkan dengan ayat sebelumnya atau tahasub, ya, hubungan dengan ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelum yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengganggu atau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan gangguan sekecil apapun, ya, tidak boleh. Seperti misalnya masuk rumah Nabi tanpa izin, seperti berniat untuk menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, atau berlama-lama duduk setelah makan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan lain-lainnya. Ini kan duduk berlama-lama di rumah Nabi setelah diberi jamuan makan, ingin ngobrol di situ, ini termasuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh, walaupun ya sepele sebenarnya. Walaupun sepele. Nah, dan untuk mempertegas hal itu, Allah ulangi di sini dengan lebih jelas. Kalau kemarin kan tidak sejelas ini. Kalau ini sangat jelas, bahkan disertai ancaman. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Ya, orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul, dilaknat di dunia, di akhirat, dan disiapkan siksaan yang berat, yang menghinakan. Nah, ini menunjukkan haramnya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas maksud menyakiti Allah. Apa maksud menyakiti Allah? Imam Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, dengan indah, ya, yaitu beliau mengatakan di akhir penjelasannya, yaitu beliau mengatakan wa ma'nal adza, makna menyakiti di sini adalah huwa mukhalafatu amrillahi ta'ala wartikabu ma'asihi. Menyakiti Allah maksudnya menyelisihi perintah Allah dan melakukan maksiat kepada Allah. Ya, dzakarahu ala ma yata'arafuhun nas bainahum. Wallahu azza wa jalla munazzahun an ayyal ya haqqahu adza min ahadin. Itu kata beliau. Ya, jadi menyakiti Allah itu artinya orang itu, ya, menyelisihi perintah Allah. Allah perintahkan puasa, dia enggak puasa. Allah perintahkan berhijab, pakai jilbab, dia enggak jilbaban. Allah perintahkan jauhi zalim, dia berbuat zalim. Ini namanya menyelisih perintah Allah. Kemudian mengerjakan berbagai maksiat kepada Allah, ya. Dan Allah menyebutkan kata ini berdasarkan apa yang dikenal oleh manusia di antara mereka. Dan Allah, ya, tersucikan, munazzah, tersucikan, terjauhkan dari seluruh perkara yang bisa menyakiti dari siapapun. Allah kan maha segalanya, enggak mungkin Allah disakiti. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat menyakiti? Karena inilah yang dipahami manusia supaya kita lebih mudah untuk, ya, memahami maksud dari firman Allah.
Karena ketika kita mendengar makna menyakiti, kita sudah dong, oh maksudnya begini. Walaupun hakikatnya Allah nggak bisa disakiti gitu lah. Nah, dari seakan-akan seperti itu kaum muslimin. Nah, jamaah yang berbahagia, sekali lagi Allah tidak akan bisa dibahayakan, ya, sebab makhluk tidak bisa mendatangkan madarat tanpa izin dari Allah. Walaupun seluruh makhluk jin, malaikat berkumpul untuk membahayakan Allah, nggak akan bisa. Ya. Nah, kemudian maksud menyakiti Allah di dalam ayat ini, ya, apa maksudnya? Maksudnya di sini dari beberapa pendapat itu seperti apa gitu loh. Nah, yang pertama kaum muslimin kata para ulama tafsir, menyakiti Allah di sini bentuknya. Kalau tadi kan maksudnya, sekarang bentuknya. Bentuknya seperti mencela, ya, mencela Allah. Apa bentuk celaan kepada Allah? Seperti mengatakan, ya, kata Ibnu Abbas, ya, dalam tafsir Al-Baghawi juga dinukilkan, seperti mengatakan, ya, ittakhadallahu waladan, Allah punya anak. Seperti mengatakan, ya, Allah punya istri. Ya, seperti anggapan orang Yahudi, Allah punya anak namanya Uzair ibnullah, Uzair anak laki-laki Allah. Seperti orang Nasrani, mereka mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih putra Allah. Mereka mengatakan salisu salasa, ada keyakinan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, seperti itu, Roh Kudus, ya. Adapun orang-orang musyrik, mereka menyakiti Allah, menghina Allah, mencela Allah dengan mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Dan mereka juga mengatakan al-asnam syurakaullah, berhala-berhala itu sekutunya Allah, kata mereka. Masya Allah, ini bentuk, ya, menyakiti Allah, mencela, menghina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seperti mencela waktu, mencela masa. Ini enggak boleh, disebutkan dalam hadis yang sahih. Riwayat Al-Bukhari nomor 7491. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakiti aku, kata Allah. Ya subud dahra, dia suka mencela waktu, mencela masa. Termasuk keyakinan ada bulan sial, ojo rapi bulan suro, ya, sasi suro, nyapo, nah, ini bulan sial. Nah, itu termasuk bentuk menyakiti Allah. Sebab waktu itu ciptaan Allah dan waktu itu tunduk di bawah kehendak Allah, perintah Allah. Wa ana dahru, kata, padahal akulah, ya, pencipta waktu itu, pemilik waktu itu. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan waktu itu, siang dan malam. Itu atas perintah aku. Ya. Makanya enggak boleh kita menghina waktu. Ya, meyakini ada hari sial, hari naas, hari apes. Ya. Enggak boleh. Ini termasuk bentuk menyakiti Allah. Termasuk mencela semua ciptaan Allah, seperti mencela hujan. Udan maneh misalnya, ya. Nah, seakan-akan enggak terima. Mencela angin, ya. Mencela cuaca. Ini sama hukumnya dengan menyakiti Allah, sebab itu semua berlaku atas perintah dan kendali Allah. Itulah. Ini enggak boleh kaum muslimin. Dan ini masih banyak di antara, ya, mayoritas manusia yang tidak paham, ya, mereka dengan mudahnya mencela masa, mencela waktu dan sebagainya. Ya. Nah, begitu. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah, riwayat Bukhari nomor 3193, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, urahu qala Allah taala yashtimuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ayashtimani.
wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lahu amma syatmuhu faqaluhu inna li waladan wa amma takdzibuhu faqaluhu laisa yu'iduni kama bada'ani. Ini Rasul menjelaskan, urahu, aku diperlihatkan. Qala Allah Ta'ala, ketika Allah berfirman, yashtimuni ibnu Adam, anak Adam mencaciku, kata Allah. Wa ma yanbaghi lahu ayyashtimani, padahal tidak pantas dia mencaci aku, kata Allah. Wa yukadzibuni, anak cucu Adam mendustakan aku. Ya. Wa ma yanbaghi lahu, padahal enggak pantas mereka mendustakan aku. Enggak percaya marang Gusti Allah. Amma syatmuhu, adapun bentuk cacian mereka kepadaku. Faqauluhu, seperti ucapan mereka. Innali waladan, aku punya anak. Aku punya istri. Ya, dan juga ucapan orang Yahudi, yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu, alias Allah itu medit, kata mereka. Ya. Innallaha fakir, kata Allah itu melarat, kata mereka orang Yahudi. Masya Allah. Wa amma takdzibuhu, adapun bentuk pendustaan mereka kepadaku. Faqauluhu, seperti ucapan mereka, laisa yu'iduni kama bada'ani. Mereka mengatakan, aku Allah tidak akan mampu mengembalikan penciptaan setelah dihancurkan atau setelah kematian. Masya Allah, padahal itu mencipta, ya, pertama kali tanpa contoh itu Allah mudah. Bagaimana mengulangi lagi penciptaan lebih gampang lagi, kan begitu harusnya. Tapi mereka tidak meyakini itu, kaum muslimin. Nah, ini bentuk-bentuk menyakiti Allah. Berikutnya, bisa juga dengan bentuk berbuat penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama Allah dipalingkan artinya. Ya, Allah punya, ya, sifat misalnya ghadab, marah. Allah punya sifat cemburu. Allah punya sifat cinta. Itu dipalingkan. Alasannya pengen gak pada karo makhluk. Siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluk? Jelas gak sama. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tugas kita hanya mengimani sebagaimana yang Allah kabarkan. Sebab ingat, Allah lah yang lebih tahu tentang zatnya. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Maka ketika Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran, ya kita imani sebagaimana yang Allah sampaikan. Jangan sampai kita itu sok pinter dengan Allah. Ya. Allah mengatakan, aku cemburu. Ya sudah, kita yakini Allah cemburu. Bagaimana cemburunya? Itu bukan urusan kita. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang sama. Ketika ditanyakan kepada Imam Malik, Allah beristiwa alal arsh. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Ditanyakan, bagaimana bersemayam? Apa itu semayam? Maklum. Semayam maklum, kamu sudah tahu maknanya, karena itu bahasa kalian, bahasa Arab. Adapun bagaimana kaifiyahnya? Majhul. Bagaimana cara istiwanya? Majhul, tidak diketahui. Dan menanyakannya bid'ah, kata Imam Malik. Kenapa? Sebab di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in gak pernah ada yang menanyakan itu. Baru muncul pertanyaan itu ketika dunia filsafat mulai masuk ke dalam Islam. Pemikiran-pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam, yaitu pemikiran mereka yang menuhankan akal. Makanya Imam Malik marah, kemudian dia perintahkan suruh mengusir orang itu. Sudah, keluarkan dia dari majelisku. Usir dia. Nah, bahaya ini kalau nggak diusir, ini pemikiran sesat ini, kan begitu. Cukup apa yang Allah kenalkan tentang dirinya, Allah firmankan, ya sudah kita imani, sudah, nggak usah neko-neko. Ya. Nah begitu kaum muslimin, sikap, ya, yang tepat Ahlussunnah wal Jamaah, nggak dibebani kita. Ketika seorang budak perempuan ditanya oleh Nabi, Aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan fis sama, di langit. Kamu tahu siapa saya? Iya, Rasulullah SAW. Lalu dia, mana pemilik budak ini? Saya Rasulullah. Ini beriman, bebaskan perempuan ini. Nah, perhatikan kalimat Allah di langit itu menunjukkan dia itu paham akidah. Sudah selesai.
nggak dikejar apakah Allah di mana-mana, enggak. Cukup kita yakin. Kenapa? Karena Allah yang mengenalkan dirinya di sana. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga di antara bentuk menyakiti Allah, seperti membuat patung-patung untuk sekutu bagi Allah, membuat gambar-gambar makhluk ya yang bernyawa, ini bentuk menyakiti Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5953 dan Muslim nomor 5543. Bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ ya. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi ya fal yukhlaqu dzarrah. Au kata Allah, au liyakhluqu habbah au sya'irah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang membuat ciptaan seperti ciptaanku? Ya, jadi kita nggak boleh membuat makhluk-makhluk bernyawa dari patung kah, dari gambar-gambar kah. Ya, maka fal yakhluqu dzarrah, cobalah mereka membuat semut kecil, aul yakhluqu habbah, atau membuat batu ya kecil, au sya'irah, atau membuat satu gandum. Nah, artinya kaum muslimin ya, tidak ada ya di dalam dunia ini yang boleh ya menciptakan membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah dari makhluk hidup. Enggak boleh. Nah, begitu. Kemudian ya, bentuk yang lain penafsirannya, menyakiti Allah itu ditafsiri juga oleh Ibnu Katsir, di antaranya itu menyakiti wali-wali Allah. Ya, menyakiti wali-wali Allah. Jadi kata mereka di sini ada yang sembunyikan, yaitu kalimat menyakiti Allah. Di sini ada yang sembunyikan, itu wali-wali Allah. Ya, wali-wali Allah. Nah, ini penafsiran yang lain. Jadi maksud menyakiti Allah adalah kata mereka menyakiti wali-wali Allah. Wali-wali Allah, yakni kekasih-kekasih Allah, orang-orang beriman. Walaupun pendapat ini juga dibantah oleh pendapat yang lain. Dan pendapat ini juga kuat karena didukung oleh hadis yang sahih, hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Wali Allah siapa? Orang bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh, itu wali-wali Allah. Nah, jadi kesimpulannya ya bisa kita gabungkan. Jadi semua bentuk menyakiti Allah, entah seperti yang kita contohkan tadi, seperti orang Yahudi mengatakan Allah punya anak laki-laki, tangan Allah terbelenggu, Allah itu miskin misalnya. Kita gabungkan dengan ini dan termasuk menyakiti orang-orang yang beriman. Itu bagian dari menyakiti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita bahas menyakiti Rasul. Menyakiti Rasul. Sebagian ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan menyakiti Rasul dalam ayat ini adalah mencela Nabi. Sebab disebutkan dalam hadis ya, tentang kronologis atau sebab turunnya ayat ini. Ketika Rasul menikah dengan Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Aufi dari Ibnu Abbas, orang-orang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan menikahi Sofia binti Huyai bin Akhtab, ya. Mereka mencela Nabi dengan mengatakan, wah, mosok menikahi Sofia binti Huyai, ya, salah seorang mantan Yahudi kan begitu. Ya. Mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga ya, ayat ini juga bermakna menyakiti Nabi secara langsung, fisik, seperti pada perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukai wajahnya hingga berdarah-darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipatahkan gigi serinya. Kemudian juga bentuk menyakiti Nabi baik dengan verbal seperti mengatakan Nabi itu penyair.
Nabi itu tukang sihir, Nabi itu mu'allam. Mu'allam itu apa? Mu'allam itu artinya Quran itu dari Nabi langsung, itu maksudnya. Jadi mereka mengatakan, oh Quran ini nggak valid dari Allah, ini karya Muhammad, itu namanya mu'allam dalam bahasa Arab. Mengajarkan Quran dengan keyakinan mereka Quran itu hasil karya Kanjeng Nabi, itu namanya mu'allam. Mereka mengatakan Nabi itu orang gila, Nabi itu orang gila. Nah, ini antara bentuk-bentuk menyakiti Nabi, kata ya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun Ibnu Katsir lebih luas, kata Ibnu Katsir, yang jelas ini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Ayat ini berlaku bagi siapa saja yang menyakiti Nabi dalam segala bentuk, baik menyakiti Nabi ya setelah Nabi itu wafat atau ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat seperti saat ini, orang-orang kafir membuat karikatur ya, seperti Nabi digambarkan bengis, sadis, banyak suka wanita dan sebagainya. Naudzubillah, itu bentuk-bentuk menyakiti Nabi setelah Nabi wafat. Seperti merendahkan hadis Nabi, menolak hadis Nabi, itu bentuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba bayangkan ketika Nabi bersabda lalu Anda mengatakan opo iku. Karena begitu, sama dengan itu kasarannya. Ustadz Kiai menyampaikan hadis yang sahih, Anda mengatakan ora percaya. Itu bentuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan intinya kata Ibnu Katsir, perbuatan menyakiti Nabi ini akan terus ada sampai kiamat. Sampai Quran itu diangkat oleh Allah. Karena Qurannya masih eksis. Dan ingat, sering kita sampaikan, apa yang diceritakan Quran itu akan terulang kembali. Akan terulang kembali. Ya, seperti perbuatan umatnya Nabi Nuh yang mengagungkan ulama-ulama mereka. Makanya mereka menyembah siapa? Menyembah orang-orang soleh mereka yang awalnya gak disembah. Seperti Uzair ya. Uzair apa itu? Seperti Lata, Uzza, Manat ya. Nah sebagainya. Itu awalnya kan orang soleh mereka. Ya'uq, Nasr, itu kan orang soleh awalnya. Karena jasanya besar, untuk mengenang mereka dibuatlah ya, gambar. Kemudian berlalunya masa, putus ilmu, setan membisikkan lagi kepada mereka, ini kenapa nenek moyang kamu membuat gambar di tempat ibadah ini sebagai wasilah, sarana untuk sampai kepada Allah. Karena gak sopan kalau kamu langsung minta kepada Allah, harus melalui perantara. Itu kata mereka, kata jin, setan ya. Terus dijadikan sarana. Berlalunya masa ya, dari membuat gambar buat patung ya. Akhirnya generasi berikutnya ilmu terputus, datang iblis, tahu nggak kamu mbah-mbahmu buat ini untuk apa? Untuk disembah, kan begitu akhirnya kan? Nah, akhirnya disembah, baru Nabi Nuh diutus. Dan itu terjadi sekarang. Lihat betapa banyak orang itu mengagungkan orang-orang soleh. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa di rumahnya ada foto, ya, foto Habib Fulan, itu rumahnya akan dijaga dari kebakaran, dari pencurian, dari maling dan sebagainya. Ya. Banyak seperti itu. Bahkan kuburannya Bapak kalau lihat tuh Masya Allah, kayak wong mantu, kasih lampu-lampu, kasih bunga-bunga ya. Kemudian dicium-cium, Masya Allah. Awalnya kayak gini, pengagungannya hulu berlebihan. Makanya Nabi itu memerintahkan Ali jangan biarkan ada kubur ditinggikan. Kenapa? Itu bisa memancing kesyirikan ke depannya ya. Suruh meratakan itu, diratakan sama Ali yang meratakan atas perintah Nabi SAW. Dan Nabi berwasiat sebelum wafat, jangan jadikan kuburanku tempat id. Id itu artinya sesuatu yang berulang. Artinya sering dijadikan tempat ziarah-ziarah, akhirnya apa nanti diagungkan. Jangan. Sebab Nabi tahu bahwasannya ini berbahaya. Pengalaman dari zamannya Nabi Nuh kan gitu. Sudah ada pengalaman di situ. Ya. Awalnya dari mengagungkan, mengkultuskan, akhirnya apa? Menyembah. Ketika saya lihat status di Facebook, ketika ada salah seorang nge-share banjir di Madura kemarin.
Di situ ada komentar saya baca, ada komentar yang berdoa, wahai Habib Fulan yang terkenal sekarang itu, ya tolong hentikan banjir di tempat kami, wahai Habib, dengan kekuasaanmu. Jadi nggak minta sama Allah, minta sama Habib. Ya. Dan juga pernah Syekh Abdul Razak Al-Badr naik kapal laut waktu itu. Kemudian ada sekelompok orang pakai baju putih, jubah putih dari kalangan sufi ya. Ketika terjadi angin kencang sama ombak itu, mereka berkumpul membaca kalimat-kalimat zikir, ya, berperantara kepada Habibnya, lalu berdoa, wahai Habib, wahai guruku, syaikhi, wahai guruku, selamatkan kami. Mereka gak minta sama Allah. Kalah dengan orang kafir. Orang kafir musyrik jahiliyah itu ketika ditimpa ombak di lautan masih berdoa sama Allah. Ya, tapi ketika sudah selamat nyembah patung lagi. Nah, itu orang Arab, kan Quran yang menceritakan. Nah, ini enggak ini. Ketika kondisi terpepet minta sama Habibnya. Ya, Masya Allah, ini kan enggak boleh. Banyak kisah-kisah halu, kisah-kisah khurafat yang disampaikan di YouTube ya. Karena sekarang kan gampang ya, dunia digital ya. Ada yang mengatakan ya Habib Fulan bisa memadamkan api neraka, Habib Fulan bisa menyelamatkan. Jadi ada yang pernah saya ceritakan itu, ada orang gak pernah ibadah tapi baik sama Habib. Kemudian ketika dia mati dilaporkan, katanya Habib ngasih surat ya. Nanti surat ini masukkan di kain kafannya. Kemudian dia itu pun mati. Ketika itu diceritakan dalam mimpinya bahwasanya laki-laki itu nggak pernah ibadah tapi sayang sama Habib, suka ngasih makanan itu. Datangi malaikat, man rabbuka, nggak so ngomong, nggak so jawab, man nabiyu, nggak so jawab. Terus malaikat, saya dapat surat dari Habib suruh ngasihkan sampean. Dikeluarkan suratnya, dikasih malaikat, sudah menang malaikat, nggak bisa apa-apa kan. Takut sama Habibnya. Masya Allah, ini nyata diceritakan di hadapan orang banyak. Itu ada jejak digitalnya ada. Nah, maka kaum muslimin sekali lagi ya, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, dosa besar, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Kenapa? Karena akan terus berulang. Maka itu ketika ulama tafsir ditanya, kenapa Allah menyebutkan gelar Fir'aun? Fir'aun itu kan gelar bagi seluruh raja-raja Mesir di masa itu. Fir'aun kan banyak. Terus pertanyaannya, yang mengejar Nabi Musa itu Fir'aun yang mana? Kan begitu pertanyaannya. Ternyata sebagian ulama menyebutkan Fir'aun yang mengejar Nabi Musa adalah Ramses. Pertanyaan Ramses keberapa? Kan begitu kan, ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 kan gitu. Nah, makanya ketika ditanyakan apa rahasianya Allah kok nggak menyebutkan Ramses sekian misalnya, tapi kenapa disebutkan gelarnya umum Fir'aun? Sama seperti Tabat yada Abi Lahabi Watab. Kenapa di sini Allah sebutkan Abu Lahab, bukan namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib? Kenapa? Kok disebutkan gelarnya Abu Lahab, paman Nabi ini? Jawabannya ulama tafsir mengatakan disebutkan gelar dalam Al-Quran itu untuk mengisyaratkan bahwa perbuatan mereka itu, Fir'aun, perbuatan Abu Lahab itu akan terus berulang dari masa ke masa. Nah, artinya akan muncul nanti setiap generasi Fir'aun modern ya, akan muncul Abu Lahab modern yang memusuhi dakwah. Nah, seperti itu. Cuma beda zaman ya, beda gaya, tapi tetap poinnya sama. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita tahu tidak boleh mencela Nabi, menyakiti Nabi. Sekarang pertanyaannya, apa hukum bagi pencela Nabi? Hukumnya apa? Kafir atau tidak? Kemudian hukuman yang cocok untuk mereka yang mencela Nabi di dunia itu apa? Nah, ini yang dibahas oleh ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kata beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa, sesungguhnya mencela Allah, mencela Rasulnya adalah kekafiran, baik secara zahir terang-terangan atau tidak zahir, ya, tidak tampak, sembunyi-sembunyi. Baik yang mencelanya berkeyakinan bahwa hal itu haram atau dia menghalalkannya,
atau menyimpang dari akidahnya, kesimpulannya sama. Semua mazhab para fuqaha ahli fikih, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah semuanya meyakini bahwasannya orang yang mencela Nabi itu kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Sebagaimana ijma dari para ulama, semuanya sepakat. Dasarnya mana? Jadi kesimpulannya orang yang mencela Nabi itu dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Hukumannya yang cocok sebagaimana disebutkan oleh para sahabat seperti para sahabat menyatakan bahwasannya hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Ini yang pantas. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 65-66. Wala ing sa'alatahum, ketika pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik itu kan ngece Nabi, mencela Nabi dengan mengatakan ini orang ini Muhammad, maksudnya kata mereka, perutnya yang buncit ini ini adalah orang yang rakus, suka makan kemudian takut mati dan sebagainya. Pokoknya guyonannya itu mencela Nabi toh. Akhirnya apa? Turun ayat wala ing sa'alatahum, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang perbuatan mereka yang mencela Nabi dan para sahabat ini, layakulunna, pasti mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini, kata mereka orang-orang munafik di masa itu, hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Kami cuma guyon ya Rasulullah. Jadi guyon, membuat guyonan menggunakan syariat. Maka dikatakan oleh Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok, sekalian ngece, mencela, menghina, guyonan, pelesetan? Enggak boleh kaum muslimin. Enggak boleh kita menggunakan Allah, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan Rasul sebagai bahan olok-olokan, bahan guyonan, bahan pelesetan. Enggak boleh. Lalu apa hukumannya? La ta'tadhiru, tidak ada maaf lagi bagi kalian. Wes, enggak diampuni kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sebab kamu telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, jadi hukumnya apa? Kafir hukumnya. Kafir mencela Allah, mencela ayatnya, mencela Rasulnya. Sehingga hukuman yang pantas adalah dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Tapi tetap yang melakukan itu adalah pemimpin kaum muslimin. Nah, berikutnya Allah berfirman di ayat berikutnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat bagi mereka, dan Allah menyiapkan siksa yang menghinakan. Allah mengabarkan kaum muslimin, siapa saja yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya, pasti akan mendapatkan laknat, dijauhkan at-tardu minar rahmah. Laknat itu apa? Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan rahmat, dijauhkan dan mendapatkan azab di akhirat. Masya Allah jadi kaum muslimin hukumnya haram. Kemudian walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Kaum muslimin yang berbahagia, tentang sebab turunnya ayat ini banyak. Sebagian mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa banyak orang munafik yang mencela Ali bin Abi Thalib? Maka turun ayat ini membela Ali. Sebagian mengatakan ayat ini berkaitan dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh selingkuh dengan Mu'attal, dituduh berzina. Maka turun ayat ini membela Aisyah. Sebagian mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan kehormatan wanita mukminah di masa itu. Sebab sebelum turun ayat hijab, setelah ini kan kita bahas ayat hijab kan, ayat yang ke-59. Sebelum turun perintah pakai jilbab,
wanita merdeka, wanita budak di masa itu nggak bisa dibedakan. Karena sama model pakaiannya. Lalu orang-orang yang jahat itu suka mengikuti mereka saat buang air. Jadi dulu wanita-wanita itu kalau mau buang air itu malam hari. Buang ke tempat ke WC, ada WC ya kayak WC umum dan sebagainya, itu datang malam hari itu diikuti oleh orang munafik ini. Orang yang jahat itu dalam hatinya ada penyakit diikuti, dikuntit, nanti diinceng kan begitu. Nanti digojloki ya, digodoi. Termasuk di sini ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga digoda. Kenapa? Karena pakaiannya sama. Pakainya sama, pakai kerudung biasa gitu aja. Dulu awal-awal begitu, kerudung diseleh gitu aja. Belum ada jilbab waktu itu, belum turun jilbab. Sehingga sebagian wanita sahabat itu istrinya tuh curhat sama Nabi. Cerita sama suaminya, "Mas, aku mau digoda Mas, yang dalan Mas. Mas, aku mau pas sampai buang air diikuti oleh beberapa laki-laki." Diinceng ya. Akhirnya sahabat datang kepada Nabi madul, "Ya Rasulullah, istri kami digoda oleh laki-laki yang enggak beradab itu ya. Contohnya preman-preman itu misalnya begitu." Maka untuk membela mereka turun ayat ini. Lalu berikutnya turun ayat hijab untuk membedakan budak dengan wanita merdeka. Kemudian sebab yang keempat berkaitan dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu melihat ada wanita menampakkan perhiasannya, pamer, mas-masan diketokno kabeh. Pakai kudung dibuka kabeh, gulune diketokno ya. Umar gak serantan, dipukul wanita itu. Dipukul. Wah, iki pamer ngetok-ngetok nompe auratin dikepuk sampai Umar. Kemudian enggak terima, dia pulang cerita kepada bapaknya, "Pak, aku mau dikepuk Umar." Akhirnya orang tuanya enggak terima. Dia ngajak keluarganya demo Umar. Umar dilokno, disakitilah ceritanya. Maka turun ayat ini untuk membela kehormatan Umar bin Khattab. Nah, jadi itu diantara 4 sebab turunnya ayat ini yang diceritakan oleh para ulama tafsir ya dalam tafsir mereka. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi menyakiti orang beriman tanpa perbuatan yang mereka lakukan itu enggak boleh. Kalau mereka memang melakukan perbuatan itu boleh disakiti dengan batasan-batasan tertentu dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Misalnya ada orang beriman atau orang Islam yang itu pekerjaannya dolim, menyakiti tetangga dan sebagainya. Maka saat itu kita dibolehkan membicarakan dia, ngomong tentang keburukannya supaya orang lain selamat dari gangguannya, kan nggak diganggu oleh dia. Tapi sebatas itu aja, nggak boleh berlebihan. Nah itu, jadi dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ya dari sahabat Abu Hurairah. Qila ya Rasulullah mal ghibah? Ya Rasulullah, apa itu ghibah? Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Jadi sesuatu yang tidak disukai teman kita lalu kita sebut itu namanya ghibah dan dia enggak ada di hadapan kita. Qil dikatakan ya Rasulullah afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana kalau yang saya sampaikan itu memang betul-betul ada pada saudara saya? Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Kalau memang yang kamu sampaikan itu benar adanya, ada pada saudaramu, engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad ya bahatta. Tapi kalau yang kamu sampaikan gak ada pada saudaramu, engkau telah menfitnahnya. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, tadruna azna zina indallah. Kata Rasul, tahukah kalian zina yang paling parah di sisi Allah? Jadi ada zina ya normal, ada zina ya yang sangat parah ya. Zinanya zina. Nah, itu zinanya zina, azna itu isim tafdil. Zina yang paling parah. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa in azna zina, sesungguhnya zina yang paling parah atau zinanya zina, ya, zina di atas zina, indallah di sisi Allah adalah istihlalu ardi mri'in muslim. Menghalalkan kehormatan seorang muslim. Artinya ketika ada orang menyakiti saudaranya muslim, merusak kehormatannya,
merobek ya kehormatannya, yang dia tidak melakukan itu, maka ini lebih kejam, lebih parah daripada dosa zina. Kan begitu. Ini zinanya zina. Kemudian Rasulullah membacakan ayat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Nah, begitu. Masya Allah ya, ini Masya Allah. Jadi kaum muslimin, orang Islam itu haram diganggu, haram disakiti. Nah, karena sudah syuruk, kita cukupkan ini dulu. Untuk penjelasan kita lanjutkan yang akan datang, Insya Allah. Okay. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah. Jadi monggo kita, terutama bulan Ramadan ini ya, kita rem syahwat kita tahan lidah kita. Jangan sampai kita itu menyakiti saudara kita muslim muslimah, baik dengan isyarat, dengan ucapan ya, dengan komentar-komentar di dunia media sosial dan sebagainya. Jaga, sebab yang kita ucapkan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merobek kehormatan saudara kita. Ingat kaum muslimin, barang siapa yang berpuasa tapi tetap ngapusi, tetap bermaksiat, Allah enggak butuh dengan puasa kita, alias tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Allahumma razuqna husnal khitam. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa ya?